Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Sekarang ibu absen dulu ya. Naila Najihah, Hilda Aqilia, Muhammad Akil Tamam. Oke, sudah hadir semua ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, kelas 2 subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan contoh lagu tentang simbol-simbol Pancasila, siswa dapat lebih mudah mengingat dan menghafal simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan contoh kalimat ta'awudz, siswa dapat mengetahui bacaan kalimat ta'awudz dengan baik dan benar. Yang keenam, dengan diberikan penjelasan tentang waktu dan manfaat membaca kalimat ta'awudz, siswa dapat mengetahui waktu dan manfaat membaca kalimat ta'awudz dengan tepat. Ibu guru punya gambar buku, kalian amati ya. Di samping bu guru ini terdapat buku yang bersampul apa anak-anak? Ya, di samping bu guru ini terdapat buku yang bersampul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sendiri merupakan lambang dari negara Indonesia. Burung Garuda merupakan burung yang besar, gagah, dan perkasa. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Anak-anak, ibu akan membacakan teks Pancasila. Kalian ikuti ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan gambar burung Garuda ini ya. Di tengah burung Garuda terdapat perisai-perisai. Nah, perisai-perisai itu terdapat gambar-gambar lagi anak-anak. Gambar itu adalah simbol dari Pancasila. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yang pertama panca dan yang kedua sila. Panca artinya 5 dan sila artinya aturan atau dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan. Sekarang ibu jelaskan satu persatu tentang simbol-simbol Pancasila. Kalian perhatikan ya. Pancasila. Sila pertama simbolnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya rantai, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga simbolnya pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat simbolnya kepala banteng, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu ada tips atau sebuah lagu yang dapat membantu kalian untuk mengingat dan menghafal simbol-simbol Pancasila. Yuk diperhatikan. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, itu tadi lagunya ya anak-anak. Kalian bisa mencobanya menyanyikan dengan orang tua, kakak, adik, dan teman kalian di rumah ya. Pancasila adalah dasar negara kita, sehingga kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Umat Islam pergi ke masjid untuk beribadah. 3. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Oke, kita sudah selesai belajar tentang Pancasila. Untuk selanjutnya, Ibu ada tugas buat anak-anak semua ya. Diperhatikan, tugasnya adalah tunjukkan simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Silahkan ditulis di buku tugas kalian masing-masing ya. Setelah kita belajar tentang Pancasila, kita juga akan belajar tentang ungkapan. Ada yang tahu apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Di sini terdapat teks percakapan antara Udin dan Mutiara. Kalian perhatikan ya. Ibu akan membacakan teks percakapan antara Udin dan Mutiara. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa kak? Mutiara, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya. Kak, terima kasih ya. Kak, saya boleh meminjam buku kakak? Mutiara, sama-sama di. Percakapan antara Udin dan Mutiara. Di dalamnya ada ungkapan. Coba anak-anak cari mana saja ungkapan yang ada di bacaan ini. Ya, ungkapan yang pertama yang kita temukan adalah kutu buku. Nanti kita akan cari tahu artinya bersama-sama ya. Selanjutnya yaitu ungkapan bintang lapangan. Apakah ada lagi? Iya, ada, yaitu rendah hati. Dan yang terakhir ungkapan besar kepala. Nah, sekarang kita cari artinya ya anak-anak. Yang pertama, kutu buku. Artinya adalah orang yang suka membaca buku. Yang kedua, bintang lapangan. Artinya orang yang ahli dalam olahraga. Yang ketiga, rendah hati. Artinya tidak sombong. Yang keempat, besar kepala, artinya sombong. Sekarang kita pelajari satu persatu dari ungkapan tadi ya. Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Hirza itu anak yang kutu buku. Dari kalimat ini kita bisa tahu artinya bahwa Hirza itu anak yang suka membaca buku. Karena kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Selanjutnya contoh ungkapan bintang lapangan. Tamam menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya Tamam menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola.
Selanjutnya, contoh ungkapan rendah hati. Naila juara kelas, tapi dia tidak rendah hati. Artinya, Naila juara kelas, tapi dia tidak sombong. Dan yang terakhir, contoh ungkapan besar kepala. Akil orangnya ganteng, tapi ia besar kepala. Artinya, Akil itu orangnya ganteng, tapi ia sombong. Dalam percakapan antara Udin dan Mutiara, kita telah menemukan berbagai ungkapan dan artinya. Selanjutnya, ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa arti ungkapan? Tadi Ibu sudah jelaskan ya, arti dari masing-masing ungkapan yang ada di percakapan antara Udin dan Mutiara. Yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Yang ketiga, bagaimana percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Yaitu ketika Mutiara meminjamkan buku ke Udin, itu menunjukkan mereka saling menyayangi. Yang keempat, pengalaman sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Pengalaman sila kedua Pancasila. Yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Pasti kalian menyayangi keluarga kalian kan? Yang keenam, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Coba dibuat ya, diingat-ingat lagi apa pengalaman kalian. Selanjutnya kita belajar tentang kalimat ta'awudz. Sudah tahu semua kan bacaan kalimat ta'awudz? Ayo kita baca bersama-sama di samping ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Anak-anak pasti pernah mengalami suatu peristiwa seperti malas belajar, malas mengaji, merasa gelisah, ingin marah, atau hal lain yang serupa. Di saat-saat seperti itulah sebenarnya setan tengah menggoda kita. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Ya, di saat seperti itu kalian segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dengan membaca kalimat ta'awudz. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita dianjurkan membaca ta'awudz, yaitu pada saat pertama akan memulai membaca Al-Quran, yang kedua akan melaksanakan sholat, yang ketiga ketika kita sedang merasa ketakutan di suatu tempat, yang keempat sebelum kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti ketika akan berwudu dan lain-lain agar terhindar dari godaan setan. Setelah kita membaca kalimat ta'awudz, kita akan merasa lebih tenang, lebih semangat belajar, lebih semangat mengaji, dan dapat menahan emosi, sehingga tidak jadi meluapkan amarah. Ternyata mengucapkan ta'awudz sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Berikut manfaat mengucapkan kalimat ta'awudz, yaitu yang pertama, dapat melindungi diri dari segala kejahatan. Yang kedua, menghilangkan nafsu amarah. Yang ketiga, menimbulkan ketenangan hati. Yang keempat, terhindar dari godaan setan. Yang kelima, merasa aman. Yang keenam, ibadah menjadi lebih khusyuk. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita telah belajar mengenai yang pertama Pancasila, yang kedua ungkapan, dan yang ketiga mengenai kalimat ta'awudz. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.